Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Danaban Channel. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasan materi mata pelajaran informatika di pertemuan ke-14. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materinya, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioinformatik. Apa itu bioinformatik atau bioinformatika? Bioinformatika sendiri adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah biologis, terutama dengan menggunakan DNA sequence dan asam amino serta informasi yang berkaitan dengannya. Contoh topik utama bidang ini meliputi basis data untuk mengelola informasi biologis, penyejajaran sekuen atau sekuen alignment, prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen. Menurut Atwood, TK, dan DJ Perry Smith tahun 1999, istilah bioinformatik mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritma untuk analisis sekuens biologis sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Kemajuan teknik biologi molekular dalam mengungkap sekuens biologis dari protein sejak awal 1950-an dan asam nukleat sejak 1960-an mengawali perkembangan basis data dan teknik analisis sekuens biologis. Basis data sekuens protein mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Sementara basis data sekuens DNA dikembangkan pada akhir 1970-an di Amerika Serikat dan Jerman. Pada Eropan Molekular Biologi Laboratorium Biologi Molekular Eropa. Penemuan teknik sequencing DNA yang lebih cepat pada pertengahan 1970-an menjadi landasan terjadinya ledakan jumlah sekuens DNA yang berhasil diungkapkan pada 1980-an dan 1990-an, menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom, meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sekuens, dan pada akhirnya menyebabkan lahirnya bioinformatika. Perkembangan internet juga mendukung perkembangan bioinformatika. Basis data bioinformatika yang terhubung melalui internet memudahkan ilmuwan mengumpulkan hasil sequencing ke dalam basis data tersebut maupun memperoleh sekuens biologis sebagai bahan analisis. Selain itu, penyebaran program-program aplikasi bioinformatika melalui internet memudahkan ilmuwan mengakses program-program tersebut dan kemudian memudahkan pengembangannya. Bidang bioinformatika. Dari pengertian bioinformatika yang telah dijelaskan, kita menemukan terdapat banyak bidang disiplin ilmu yang terkait dengan bioinformatika itu sendiri. Karena bioinformatika merupakan suatu bidang interdisipliner, hal tersebut menimbulkan banyak pilihan bagi orang yang ingin mendalami bioinformatika. Antara lain, ada biofisik, yang merupakan sebuah bidang interdisipliner yang mengalikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi. Menurut British Biophysical Society, disiplin ilmu ini terkait dengan bioinformatika karena penggunaan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur membutuhkan penggunaan teknik informatika. Lalu yang kedua ada komputasional biologi, merupakan bagian dari bioinformatika dalam arti yang paling luas, yang paling dekat dengan bidang biologi umum klasik. Fokus dari komputasional biologi adalah gerak evolusi, populasi, dan biologi teoritis daripada biomedis dalam molekul dan sel. Ketiga ada medical informatika. Menurut Amir Zakaria, pengertian dari medical informatik adalah sebuah disiplin ilmu yang baru didefinisikan sebagai pembelajaran dan penemuan dan implementasi dari struktur dan algoritma
untuk meningkatkan komunikasi, pengertian, dan manajemen informasi medis. Medical informatik lebih memperhatikan struktur dan algoritma untuk mengelola data medis dibandingkan dengan data itu sendiri. Disiplin ilmu ini untuk alasan praktis kemungkinan besar berkaitan dengan data-data yang didapatkan pada level biologi yang lebih rumit. Lalu keempat ada cheminformatics. Cheminformatics adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data mining yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Cambridge Health Tech Institute Sixth Annual Cheminformatics Conference. Kemungkinan penggunaan TI untuk merencanakan secara cerdas dan dengan mengotomatiskan proses-proses yang terkait dengan sintesis kimiawi dari komponen-komponen pengobatan merupakan suatu prospek yang sangat menarik bagi ahli kimia dan ahli biokimia. Kelima, ada genomics. Genomics merupakan bidang ilmu yang ada sebelum selesainya sekuen genom, kecuali dalam bentuk yang paling kasar. Genomics adalah setiap usaha untuk menganalisa atau membandingkan seluruh komplemen genetik dari suatu spesies atau lebih. Secara logis mungkin untuk membandingkan genom-genom dengan membandingkan kurang lebih suatu himpunan bagian dari gen di dalam genom yang representatif. Ketujuh, ada matematikal biologi. Matematikal biologi juga menangani masalah-masalah biologi, namun metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut tidak perlu secara numerik dan tidak perlu diimplementasikan dalam software maupun hardware. Menurut Alex Kazman, secara umum matematikal biologi melingkupi semua ketertarikan teoritis yang tidak perlu merupakan sesuatu yang beralgoritma dan tidak perlu dalam bentuk molekul dan tidak perlu berguna dalam menganalisis data yang terkumpul. Lalu ketujuh, ada proteomics. Istilah proteomik pertama kali digunakan untuk menggambarkan himpunan dari protein-protein yang tersusun atau encoded oleh genom. Michael J. Dunn mendefinisikan kata proteome sebagai the protein complement of the genome dan mendefinisikan proteomics berkaitan dengan studi kuantitatif dan kualitatif dari ekspresi gen di level dari protein-protein fungsional itu sendiri, yaitu sebuah antarmuka antara biokimia protein dengan biologi molekul. Ketujuh, ada pharmacogenomics yang merupakan aplikasi dari pendekatan genomik dan teknologi pada identifikasi dari target-target obat. Contohnya, meliputi menjaring semua genom untuk menerima yang potensial dengan menggunakan cara bioinformatika atau dengan menyelidiki bentuk pola dari ekspresi gen di dalam baik patogen maupun induk selama terjadinya infeksi, atau maupun dengan memeriksa karakteristik pola-pola ekspresi yang ditemukan dalam tumor atau contoh dari pasien untuk kepentingan diagnosa kemungkinan untuk mengejar target potensial terapi kanker. Istilah pharmacogenomics digunakan lebih untuk urusan yang lebih trivial tetapi dapat diargumentasikan lebih berguna dari aplikasi pendekatan bioinformatika pada pengkatalogan dan pemrosesan informasi yang berkaitan dengan ilmu farmasi dan genetika. Contohnya adalah pengumpulan informasi pasien dalam database output. Kesembilan, ada pharmacogenetics. Pharmacogenetik adalah bagian dari pharmacogenomics yang menggunakan metode genomik atau bioinformatika untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan genomik. Contohnya SNP atau single nucleotide polymorphism. Karakteristik dari profil respon pasien tertentu menggunakan informasi-informasi tersebut untuk memberitahu administrasi dan pengembangan terapi pengobatan. Gambaran dari bagian bidang-bidang yang terkait dengan bioinformatika di atas memperlihatkan bahwa bioinformatika mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan mempunyai peran yang sangat besar dalam bidangnya. Bahkan pada bidang pelayanan kesehatan, bioinformatika menimbulkan disiplin ilmu baru yang menyebabkan peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin itu pembahasan materi kali ini. Seperti biasa, silakan dirangkum materinya dan dikumpulkan pada Google Classroom di hari Kamis pukul 9. Tidak ada lagi kata terlambat. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan ke 14 kali ini. Tetap semangat belajar.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.